Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitri Maharani. Kali ini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Jodoh karya A.A. Nafis. Jodoh karya A.A. Nafis. Bila jumlah wanita lebih banyak dari pria pada zaman lapangan kerja menyempit hingga pengangguran berlimpahan, tidaklah sulit memperoleh seorang gadis untuk dijadikan istri. Terutama gadis yang telah berusia 25 tahun lebih. Sebab masyarakat masih memandang mereka sebagai oknum yang menggelisahkan keluarga. Akibatnya, jejaka yang berusia sekitar 30 tahun dan punya pekerjaan seperti Badri, jika mau mengacungkan telunjuknya kepada gadis-gadis itu, jadilah ia istrinya. Beberapa bulan lagi, Badri akan genap 30 tahun. Dibandingkan dengan angkatannya, ia dipandang sudah terlambat memperoleh istri. Bukan karena telunjuk bengkok atau kompong, melainkan karena idealismenya yang meluap-luap dalam lapangan sosial dan kebudayaan. Ketika ia menyadari bahwa perjuangan takkan selesai meski ia hidup terus sebagai jejaka, untuk memperoleh seorang tidaklah begitu mudah baginya. Ada 3 macam halangan yang tak begitu mudah ditembus akal sehatnya. Demi turunannya, agar generasi muda mendatang tidak lagi pendek-pendek tubuhnya, ia merindukan seorang gadis yang tingginya semampai. Dan itu tidak mudah ditemuinya dalam masyarakat yang berbakat pendek. Halangan lainnya karena Badri berdarah campuran yang dianggap kurang bermutu menurut pandangan adat Minangkabau yang lebih menyukai perkawinan awak sama awak. Halangan lainnya ialah kalkulasi biaya hidup yang takkan klop lagi bila ia nikah. Menurut kalkulasinya, setelah membayar uang makan dan sewa kamar serta hutang-hutang rokoknya, sehabis tanggal 15, habis pula lah seluruh isi kantongnya. Tentu saja logikanya, kalau ia sudah hidup berdua dengan istrinya, maka mulai tanggal 1 tentunya kantongnya sudah akan bolong. Meski logika itu tidak seluruhnya benar, karena menurut kalkulasinya yang lebih cermat, jumlah gajinya akan dapat memberi makan seorang lagi. Berikut membeli sepasang pakaian istrinya sekali setahun. Akan tetapi, merokok harus dihentikan. Dan menonton film hanya akan dapat dilakukan sekali sebulan. Dan itu tidak soal berat. Yang terberat ialah jika ia memikirkan konsekuensi perkawinan. Istrinya tentu akan hamil dan melahirkan anak. Menurut penelitiannya, ongkos periksa sekali wanita hamil sama dengan 2 hari gajinya. Biaya bersalin akan menelan gajinya sebulan. Belum lagi kalau dihitung pengeluaran untuk membeli perangkat bayi seperti popok, gurit, dan tempat tidur mungil. Kesimpulan Badri, ia tidak bisa menikah untuk selama-lamanya. Terkecuali bila ia ingin bertingkah laku seperti rekan-rekannya yang lain. Atau seperti Pak Mudo, pesuruh kantor yang mau melaksanakan pekerjaan apa saja yang diminta orang di luar tugas-tugas kantor dan untuk itu ia mendapat imbalan macam-macam. Sehingga dapat memberi nafkah istri dan kelima anak-anaknya. Jalan keluar yang lain, menurut pikiran Badri ialah kawin dengan seorang gadis yang punya pekerjaan. Yang lebih baik ialah kalau yang jadi pegawai negeri. Sebab
Pegawai negeri lebih banyak mempunyai keringanan tugas dibandingkan dengan pegawai swasta. Pegawai negeri yang terbaik untuk dijadikan istri ialah guru sekolah. Karena guru sudah terlatih dengan hidup yang sangat sederhana. Akan adakah seorang gadis yang tingginya 160 cm yang jadi guru sekolah negeri dan orang tuanya tidak keberatan pada laki-laki yang berdarah campuran seperti Badri? Kebetulan ada. Lena namanya. Umurnya lebih muda 3 tahun. Ia gadis yang menyenangkan untuk dipandangi. Sehingga bagi Badri, waktu terasa begitu cepat berlalu selagi mereka asyik ngobrol. Tapi, setiap Badri mencoba meningkatkan persahabatan ke arah percintaan dengan mulai mengajaknya keluar malam guna menonton film, senantiasa ada alasan Lena untuk mengelak. Entah dengan alasan udara buruk, atau filmnya tidak bagus, atau badannya yang kurang sehat. Hanya sekali Badri berhasil mengajak nonton film. Itu pun karena menemani adiknya yang baru datang dari kota lain. Meskipun harapannya tidak penuh terhadap gadis itu, pada waktu-waktu tertentu ia selalu mengunjungi Lena. Dan ia selalu mendapat sambutan yang hangatnya tak pernah menurun. Akan tetapi, tibalah satu bencana. Ketika suatu malam Badri bertandang kembali, Lena tidak membiarkannya masuk. Malah berkata seperti hendak mengusirnya. "Jangan kemari lagi." Terpana Badri mendengar ucapan gadis itu. Lebih terpana lagi dia ketika Lena menyebut nama Rosni, seorang gadis yang sering juga dibawanya keluar malam untuk menonton film. "Aku tidak serius dengan dia," kata Badri menangkis. Enak benar jadi laki-laki, begitu sering membawa seorang gadis keluar malam. Tapi, kalau ditanya oleh gadis yang lain, lalu dibilang aku tidak serius dengan dia. Umpat Lena dengan tengiknya. Lalu, sebelum Badri memberi alasan, pintu ditutup dan dikuncinya dari dalam. Tinggallah Badri terperangah di anak tangga. Dengan loyo, ditinggalkannya rumah Lena sambil mengutuki dirinya sendiri karena sering membawa Rosni keluar malam. Padahal gadis itu tidak ideal baginya. Meski wajahnya cukup cantik dengan kulitnya yang mulus seperti umbut karena usianya yang masih muda, Rosni 10 cm lebih pendek dari persyaratan idealnya. Lagi pula terlalu berisi. Tapi yang terutama tidak punya pekerjaan yang menghasilkan nafkah. Sejak itu, Badri kehilangan orang yang paling menyenangkan hatinya. Ia mulai menghindari Rosni karena ia tidak mau terlibat terlalu dalam dengan gadis itu. Ketika Rosni menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya, Badri merasa bebas dari incarannya. Tapi sebaliknya, setiap ia ketemu Lena dimanapun juga, selalu gadis itu membuang muka. Beberapa bulan lagi usianya akan menjadi 30 tahun. Usia yang cukup matang untuk menjadi seorang suami menurut pendapatnya. Ia menyadari juga sekiranya ia tidak terlalu teguh berpegang pada prinsip-prinsip hidupnya. Ia akan dapat kawin pada hari ulang tahunnya itu, asal dia mau menyesuaikan diri dengan iklim yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Soal gaji kecil sebetulnya bukan alasan untuk menunda perkawinan. Karena dengan bergaji kecil sekalipun, orang dapat menghidupi 5-10 nyawa. Bahkan,
Cukup banyak rezekinya sehingga ada di antara mereka yang telah mulai membuat rumah. Badri bukan tidak tahu cara menambah penghasilan itu, tapi pikirnya, kalau tidak mampu memperbaiki dunia, janganlah ikut serta lebih merusaknya. Meskipun ia telah menarik kesimpulan bahwa laki-laki tidak pernah terlalu tua untuk memperoleh jodoh, namun jika ingat pada usianya menjelang 30 tahun, timbul juga godaan yang kuat dalam dirinya untuk mencari istri. Maka mulailah ia meneliti rubrik kontak jodoh yang dimuat sekali seminggu dalam surat kabar di kota kediamannya. Dicatatnya seluruh gadis yang mencari jodoh melalui rubrik itu sejak penerbitan 3 bulan berselang. Catatan itu diberinya berlajur-lajur seperti pekerjaan, tinggi badan, umur, dan beberapa persyaratannya. Ia menemukan 26 gadis yang ingin mendapat jodoh dari rubrik itu dan 7 orang janda. Badri lebih tertarik pada gadis. Dan yang terpenting semuanya mempunyai pekerjaan. 19 diantaranya menjadi pegawai negeri. Di antara yang 19 itu ternyata 8 orang yang menjadi guru. Tapi hanya 4 orang yang mempunyai tinggi seperti yang diinginkan Badri. Kebetulan, keempatnya menyatakan tidak keberatan mendapat jodoh seperti kondisi Badri, yakni bukan penduduk asli daerah. Untuk memilih salah seorang, Badri menetapkan pilihan pada gadis yang lebih dahulu mengikuti rubrik itu. Gadis itu berkode AX19. Maka segeralah ia menulis surat kepada redaksi untuk membuat kontak. Selama 12 hari menunggu balasan merupakan siksa dalam kehidupan Badri. Tapi 5 hari menjelang pertemuan pertama setelah kontak surat berlangsung, merupakan hari-hari yang terpanjang yang sangat menyisakan napasnya. Mereka akan bertemu di depan toko 5 pada jam 5 sore. Gadis itu akan mengenakan sweater kuning dengan rok lembayung sebagai pengenal. Sedang Badri akan mengenakan baju batik dan pengepit segulungan majalah diikat dengan pita merah. Badri lebih cepat datang 5 menit dari waktu perjanjian, karena takut kalau sampai terlambat dari waktunya. 1 menit sebelum jam 5, ia telah kian gugup meskipun matanya lirak-lirik mencari-cari gadis yang bersweater kuning. Persis jam 5, ia tak tahan lagi disiksa kegugupan. Lalu ia menyelonong dalam toko itu dengan maksud akan mengintip kedatangan gadis itu dari dalam toko. Ketika ia baru saja memasuki ambang pintu toko itu, seorang gadis bersweater kuning hendak keluar. Mereka saling bertertegun dengan matanya sama-sama terbeliak. Karena gadis itu Lena, tidak lain. Tapi belum sempat berpikir, Lena segera terpaling. Kemudian dengan langkahnya yang tergesa-gesa berlalu dari situ menyeberangi jalan. Cepat Badri menarik kesimpulan bahwa Lena pastilah jodohnya. Peristiwa itu bukanlah suatu kebetulan, tapi sudah diatur oleh tali nasib. Lalu dikejarnya gadis itu dengan langkahnya panjang-panjang. Dan ketika telah dekat, digenggamnya lengan gadis itu kuat-kuat sambil mengiringkan langkahnya. "Lepaskan aku!" bentak Lena seraya mencoba membebaskan lengannya dari genggaman Badri. "Nanti aku berteriak." Dan Badri tak percaya bahwa gadis itu akan berani berteriak di tengah orang ramai itu. Lalu katanya, "Berteriaklah." Di luar dugaannya, Lena betul-betul berteriak. Orang ramai segera datang merubungi mereka. Nyaris, insiden yang lebih parah berlangsung.
Kalau tidak seorang polisi mencegah, pastilah Badri akan dikeroyok orang banyak. Lalu keduanya dibawa ke gardu polisi terdekat. Di hadapan polisi yang memeriksa semua kartu dibuka. "Gila kau," kata Lena selesai membaca naskah cerpen yang baru selesai ditulis suaminya. "Masa kisah kita mau dibeberkan pada orang banyak?" Badri merangkul pinggang istrinya sambil tertawa. Mereka sudah lama menikah dan kini telah punya 2 orang bayi yang demikian rapat jarak kelahirannya. Mereka kawin dengan pesta yang meriah dan upacara adat yang tradisional. Dan semenjak itu, Badri tinggal di rumah mertuanya, seperti juga suami-suami lainnya di Minangkabau. Pola hidup yang matrilineal yang dulu tidak disukai demikian indah kenyataannya. Setelah memiliki Lena, kalkulasi biaya hidup yang mencemaskan dulu ternyata pula tidak perlu diributkan. Malah ketika anaknya yang kedua lahir, Lena dianjurkan sendiri untuk berhenti menjadi guru karena seni hidup bukanlah perhitungan yang eksak, melainkan penyesuaian diri pada iklim yang membentuk masyarakat. Idealisme masa jajakannya ternyata pula suatu utopia semata. Idealisme yang membius pada orang-orang yang tidak mempunyai beban hidup kekerabatan. Sedangkan idealisme seorang laki-laki yang telah menjadi suami dan menjadi seorang ayah ialah idealisme abadi, yakni bagaimana membahagiakan istri dan anak-anak. Dan kalau Badri sesekali membaca surat kabar yang mengisahkan perjuangan-perjuangan orang-orang untuk mencapai cita-cita, cepat-cepat Badri menutup surat kabar dan meletakkannya di rak kertas-kertas tua yang akan diloakkan mertuanya. Nah, itulah tadi cerpen yang berjudul Jodoh karya A.A. Nafis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salah dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.